Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, cerdas, berkreatif, merekam, luar biasa, hebat. Terus, jadi kabarnya luar biasa. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelumnya itu, ya, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena telah membimbing dan mengarahkan dan menyertai hidup dan kehidupan kita. Mungkin salah satu dari anak-anak sekalian yang bisa maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih teman-teman sudah memimpin kita dalam doa sebelum memulai proses pembelajaran kita pada saat ini. Oke, sekarang sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita pada saat ini, Pak Guru akan absen dulu ya. Al-Fadil Tandiombo, Al-Frida Sayo, Amelia Tanutondok, Aurelia Felicia Lama, Charles Sampai Tondok, Sabit ya, Cecilia Tarkalo, Grace Tante, Delcia, Sora, Niki Gloria, Anugrah Pratama. Oh, absen ya? Ada yang tahu keadaannya ini Anugrah? Iya. Baik. Anak-anak sekalian, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, Bapak harap selama proses pembelajaran anak-anak sekalian tetap semangat, ya, tetap fokus untuk belajar. Baik. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini bahasa Indonesia ya. Ya, bahasa Indonesia juga tujuh itu, ya. Dengan tema asal usul. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada saat ini, ya, yang pertama itu, ya, melalui kegiatan mendengarkan audio, kalian akan membuat, ya, dan mampu menceritakan pendapat tentang isi dari lagu. Jadi Pak Guru akan menampilkan dan menayangkan lagu di depan. Ya, dengan judul yang kalian akan mencermati. Kemudian melalui yang kedua, melalui kegiatan bermain peran, siswa dapat membuat produk yang mempraktekkan lagu nenek moyang beserta dengan gerakan. Kemudian yang terakhir adalah melalui kegiatan visual, kalian akan mampu membuat produk yang membuat teks narasi menggunakan satu tembung atau kalimat. Baik, ya. Sekarang kita masuk di dalam kegiatan pembelajaran. Sudah siap tak? Sudah. Baik, coba diperhatikan ya. Ya, oke, siap. Buat
menyaksikan dan menyanyikan lagu dengan judul Nenek Moyangku. Sudah tahu? Sudah. Nah, sekarang Pak Guru akan bertanya. Ya, kalian sudah mengetahui lagu yang tadi ya? Sudah? Sudah. Kira-kira apa judulnya? Nenek moyangku. Nah, ada yang tahu siapa yang menciptakan lagu itu? Siapa? Siapa? Ayo, siapa namanya? Ya? Yang suka menciptakan lagu anak-anak. Siapa? Ada yang tahu? Ibu Sur. Bilangnya Ibu Sur. Ya, dia menciptakan lagu ini. Nah, sekarang ya, Pak Guru akan bertanya lagi. Kira-kira setelah mendengar lagu tadi, ya, dan setelah menyaksikan lagu tadi, kalian juga menyanyikan lagu tadi, ada mungkin yang bisa bercerita apa, ya, apa isi dari lagu itu? Siapa? Ayo, siapa? Siapa yang mau bercerita sedikit tentang lagu yang kalian dengarkan tadi? Apa yang kalian dengarkan dalam lagu tadi? Ya? Iya, jadi bercerita itu adalah nenek moyangku seorang pelaut. Ya, ada kira-kira yang tahu mengapa Ibu Sub membuat lagu dengan judul nenek moyangku seorang pelaut? Ya, jadi negara kita itu, ya, yang disebut sebagai negara agraris juga disebut sebagai negara maritim. Maritim artinya negara yang luasnya itu bukan hanya daratan tetapi juga memiliki wilayah yaitu lautan. Ya. Dan nanti itu di materi selanjutnya ini Pak Guru akan menampilkan bagaimana nenek moyang orang Indonesia itu bisa sampai di Indonesia. Ya. Jadi mereka itu menggunakan apa kira-kira? Nanti kita bahas sama-sama ya. Kemudian ya, kita sebagai orang Toraja, nenek moyang kita itu berasal dari mana? Nanti kita ya kita bahas. Oke? Nah, sekarang setelah kita mencermati dan mengamati lagu tadi, sekarang Pak Guru akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan hasil penilaian yang Pak Guru lakukan kemarin, ya. Jadi nanti berbagi kelompok yang di sini kelompok 1, ya, kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, ya. Oke, coba didengar ya. Yang kelompok 1 itu Al-Fadil Tandiombo. Sini ya. Kemudian Aurelia Felicia Lama. Kemudian ada Fatli Pratama. Kemudian ada Jelsia. Kemudian ada Nades. Ayo kumpul di sini dulu. Ini kelompok 2 yang di sana. Alvita Sayo. Kemudian Daniel Dalet. Kemudian Gisela Tarkalo. Kristante dan Anufra tidak datang ya. Ayolah ya, kelompok 2, Alfreda Sayo, Daniel Dalet, Gisela dan Chris. Nah, kelompok 3 yang di sana, Amelia, Leonel, Mayer, Nick, Gloria. Di sini. Ayo, saya sebutkan namanya di sini. Yang kelompok 2 itu ada Carlos, Edenil, Desri, dan Sostrak. Kemudian Mardiana Desta. Ayo di sini. Ya, oke. Di kelompok ini kalau sudah masih pengamatan Pak Guru kemarin, dan sebentar Pak Guru akan memberikan tugas ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok. Kita akan mengerjakan tugas secara berkelompok, ya. Nah, coba didengar dulu materinya ya, materi kita hari ini. Jadi semua memperhatikan ya.
nenek moyang kita dibangun secara nenek moyang kita. Sebagian orang akan menjawab dengan tempat kelahirannya, sebagian lainnya akan menjawab dengan asal usul atau suku orang tuanya. Misalnya Lilis atau Aceh. Ada juga yang menjawab dengan daerah asal kakek neneknya atau kakek nenek buyutnya jika mereka tidak berasal dari daerah yang sama. Misalnya kakeknya dari Jawa dan neneknya orang Jawa. Ada orang yang asal leluhurnya lebih jauh, misalnya Pakistan, Tiongkok, atau China, asal sama orang Indonesia bersama. Sejak dahulu orang sudah pergi merantau, berbeda dari daerah asalnya, untuk bertemu dengan dan keluarga dengan keluarga setempat atau terdekat lainnya. Tahukah kamu, migrasi manusia itu karena ini sudah terjadi sejak zaman purba. Menurut para ahli, berjuta-juta tahun lalu awalnya belum ada manusia seperti kita ini. Manusia pertama yang datang adalah Homo erectus dari Afrika. Tentu saja mereka tidak datang langsung ke Indonesia begitu saja. Mereka berpijak ke Eropa, Asia, dan sebagian ke Indonesia. Mereka kemudian beranak pinak dan menyebar ke berbagai daerah. Berdatangan pula orang-orang dari budaya lain ke Nusantara seperti dari India, Tionghoa, dan Arab. Semua proses migrasi ini berlangsung dalam rentang waktu yang sangat lama. Dari mana kita tahu tentang proses ini? Untuk itu kita harus berterima kasih kepada para ahli yang terus melakukan penelitian mendalam. Para ahli meneliti dalam banyak penelitian sejarah dan fosil. Pada berikut ini dapat membantu menjelaskan gelombang kedatangan nenek moyang kita dan Lukaran. Dan anak-anak, sekarang waktunya memahami bacaan. Setelah membaca teks nenek moyang kita dan memperhatikan gambar dengan seksama, ceritakan hal yang kalian pahami tentang asal-usul nenek moyang kita. Tuliskan jawaban kalian di buku tulis. Oke, baik. Ya, sudah didengar tadi ya penjelasannya. Materi kita hari ini tentang nenek moyang kita. Sudah dijelaskan dari mana asal nenek moyang. Nah, sekarang guru akan memberikan tugas, ya, membagikan besar kerja kepada kalian, ya, sesuai dengan hasil pengemasan guru kemarin. Jadi nanti itu, ya, ada yang akan membuat gambar, menggambarkan tentang, ya, bagaimana nenek moyang atau asal usul dari nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian juga nanti itu akan satu kelompok juga akan membuat cerita dengan menggunakan kata-kata sendiri, ya, kata-kata sendiri. Kemudian juga nanti akan menuliskan dalam bentuk puisi atau dalam bentuk syair. Kemudian kelompok yang lain akan membuat teks narasi dalam bentuk kelompok ini, ya, kelompok ini akan membuat cerita tentang nenek moyang dalam bentuk puisi, ya. Jadi membuat puisi tadi. Puisi bebas ya. Judul temanya itu adalah nenek moyang. Bisa, ya. Buat dari sini nanti, ya. Boleh? Bisa ini, ya. Di sini nanti buat di sini ya. Jadi buat, ya. Buat sebuah narasi. Ya, baik, silakan. Yang di sini, ya, membuat dalam bentuk puisi, ya. Bisa. Menurutmu, ya, ini bangsa Indonesia biar nggak usah begini. Sudah saya bikin jelas. Temanya itu adalah nenek moyang. Pokoknya tadi ingin buat puisi sebenarnya, ya. Iya.
yang kalian pahami tentang bacaan kita. Jangan bang nenek moyang orang Indonesia itu dari sini. Itu yang maksudnya. Ya, silakan. Mulai lakukan dari dengan masuk ke berlayar melalui ini laut, ini samudra India, kemudian masuk di sini, misalnya di Sulawesi. Kalau masuk di Sulawesi ada situ, kan ada di situ. Sekarang bisa mungkin dari kelompok ya akan menyampaikan hasilnya, ya menyampaikan hasilnya yang telah kalian diskusikan mengenai materi kita. Bisa? Bisa. Oke, perhatikan dan mendengarkan kelompok yang lain, ya. Oke, kelompok 4 ya, silakan. Kamu sedang apa? Saya sementara baca buku bersama naskah. Bacaan yang kamu baca? Bacaan apa yang kamu baca? Buku tentang nenek moyang kita. Nenek moyang kita berasal dari mana? Dari buku yang sedang saya baca, nenek moyang kita berasal dari Cina berlayar ke Indonesia. Ya, jadi kelompok di sini membuat percakapan tentang nenek moyang, bahwa ternyata nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari buku yang kalian baca dari daratan Cina. Oke, kelompok 3. Ayo, dalam bentuk puisi satu orang. Ayo, belakang. Oke, terima kasih kelompok 3. Ya, silakan kelompok 2 ganti ya. Sebagian orang akan menjawab dengan tempat kelahirannya, sebagian lainnya akan menjawab dengan daerah asal atau suku orang tuanya, misalnya Bugis atau Aceh. Ada juga yang menjawab dengan daerah asal kakek neneknya atau malah kakek nenek buruknya jika mereka tidak berasal dari daerah yang sama, misalnya kakeknya dari Jawa dan neneknya orang. Oke, baik, terima kasih. Oke, kelompok 1 tadi ini dalam bentuk gambar. Ayo, silakan dengan membaca ayat.
asal leluhurnya lebih jauh. Misalnya, Pakistan, ada pula yang Tiongkok, Arab, atau negara lainnya. Tidak jarang kita berjumpa dengan orang yang berdarah campuran di daerahnya, mengalir berbagai suku atau bangsa. Kalau sudah begitu, sebagai orang lebih senang menjawab, saya orang Indonesia, dari suku atau daerah manapun. Dia tahu orang itu dan leluhurnya. Yang penting kita sama-sama orang Indonesia. Bukan sejak dahulu orang-orang sudah pergi merantau. Pemimpin dari daerah asalnya pintemak baru. Mereka menetap dan berkeluarga dengan warga setempat atau pendatang selainnya. Tahukah kamu, masing-masing manusia di muka bumi sudah terjadi sejak zaman purba. Oke, ada yang menjelaskan tadi ini melalui gambar, kemudian ada yang dalam bentuk narasi, kemudian juga ada dalam bentuk puisi, kemudian ada dalam bentuk percakapan drama. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, nah sekarang ya, nah dari hasil diskusi kita pada saat ini, ya, hasil diskusi kita, kemudian hasil presentasi kalian yang sangat luar biasa, kalian sudah mampu bisa menjelaskan tentang asal usul daripada yang kita. Nah, sekarang kita masuk di bagian akhir pembelajaran kita. Kira-kira sudah paham ya? Iya, jadi pada dasarnya kalian sudah paham dan memahami, dan untuk pembelajaran kita selanjutnya, ya, kita masih belajar dengan materi yang sama, tetapi dengan tema yang berbeda. Ya, penggunaan kalimat efektif dalam sebuah teks, ya. Jadi itu pelajaran kita selanjutnya. Dan mungkin sebelum kita tutup pembelajaran kita, mungkin ada yang bertanya? Nggak ada? Nggak ada? Kita akan belajar tentang kalimat efektif di dalam teks narasi. Itu yang akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita pulang, mungkin salah satu dari kalian yang bisa memimpin kita dalam doa, ya, atas selesainya pembelajaran kita pada saat ini, yang tadi oleh Dalil. Mungkin satu lagi, siapa kira-kira? Jadi yang mungkin, ya, silakan. Silakan maju ke depan sedikit. Tetap di kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan. Memimpin kita dalam doa. Oke, sekian dan